Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan dalam bab al-khauf, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk pada hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Didatangkan pada hari kiamat kelak neraka jahanam, yaitu pada hari kiamat kelak, yang neraka tersebut memiliki 70 zimam. Zimam itu tali, ya, yang setiap tali atau ikatan ditarik oleh 70.000 malaikat, ditarik oleh 70.000 malaikat. Oleh karenanya neraka jahanam sudah ada, kemudian dihadirkan di hadapan manusia, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka pada hari tersebut dihadirkanlah neraka jahanam, maka pada hari tersebut manusia akan ingat atas seluruh yang pernah dia lakukan. Ini dalil bahwasanya neraka jahanam sudah ada, sudah diciptakan, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya neraka dan surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan dan akan diisi oleh penghuninya pada saatnya. Makanya ketika Allah berbicara tentang neraka jahanam, Allah berkata uiddat lil kafirin, ya Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Ketika Allah berbicara tentang surga, Allah mengatakan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nah, neraka jahanam dihadirkan, ada 70 tali untuk menggeretnya, dan untuk menggiringnya setiap tali 70.000 malaikat. Entah sebesar apa para malaikat tersebut dan seluas apa neraka jahanam tersebut, maka digiringkan untuk dihadirkan di hari kiamat kelak. Ini tentunya disinggung juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat Al-Qur'an, wa burrizatil jahimu liman yara, maka ditampakkanlah neraka jahanam bagi orang-orang yang melihatnya. Demikian dalam ayat yang lain, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahanam ditampakkan bagi orang-orang yang sesat. Makanya ketika dari kejauhan neraka jahanam melihat orang-orang kafir, maka neraka jahanam takadu tamayyazu minal ghaiz, maka neraka jahanam ketika melihat orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam, maka neraka sangat murka, hampir-hampir lepas apinya, ya, karena begitu murkanya kepada orang-orang kafir, ingin segera dilahap oleh neraka jahanam tersebut, ya. Oleh karenanya ini adalah hal yang sangat mengerikan, ya, yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir maupun orang-orang para pelaku maksiat, bahwasanya mereka akan dimasukkan dalam satu tempat yang sangat mengerikan, itu neraka jahanam. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, karena Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat. Nu'man sahabat, bapaknya Bashir juga sahabat. Makanya kita katakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, itu anak dan ayahnya. Qala, Nu'man berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaguhu. Sungguhnya penghuni neraka jahanam yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang menyebabkan otaknya mendidih, karena 2 bara api tersebut yang diletakkan di bawah telapak kakinya. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban, sementara dia memandang tidak ada orang yang lebih berat siksaannya daripada dirinya. Wa annahu la ahwanuhum adzaban, padahal dia yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya penghuni neraka jahanam bertingkat-tingkat ya. Allah Maha Adil. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang penghuni surga dan penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Masing-masing ada derajatnya sesuai dengan amal masing-masing. Penghuni surga bertingkat-tingkat, penghuni neraka juga darakat, berderajat-derajat. Tidak sama antara seorang pendosa yang dosanya sedikit dengan pendosa yang dosanya banyak. Tidak sama antara orang kafir yang baik secara muamalah, mungkin secara sosial baik, dengan orang kafir yang ternyata kejam, jahat. Ya tentu azabnya tidak akan sama karena Allah Maha Adil. Syekh bin Baz rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau menyebutkan di antaranya adalah Abu Talib yang disiksa dengan siksaan seperti ini ya. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamati inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib ya. Diletakkan bara api di bawah kedua kakinya, maka otaknya mendidih. Dan Abu Talib seharusnya dia adalah orang kafir, dan orang kafir neraka bukan cuma di bawah kakinya tapi meliputinya, meliputi seluruh tubuhnya. Lahum min dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir, maka bagi mereka tumpukan api neraka dari atas dan tumpukan dari bawah, ya. Maka api neraka meliputi mereka dari segala sisi, bukan cuma bagian bawah saja. Akan tapi Abu Talib diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang khusus yang tidak diberikan kepada selain Abu Talib, yaitu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darki asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, tentu Abu Talib sudah di neraka yang paling dasar. Tentu Abu Talib sudah di neraka yang paling dasar. Namun Abu Talib punya jasa besar terhadap Islam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ada yang berkata, seandainya Abu Talib masuk Islam, dia tidak kalah berjasa seperti Abu Bakar dan Umar. Dia tidak kalah dengan Abu Bakar dan Umar. Hanya saja dia mati dalam kondisi apa? Kafir. Dalam kondisi kafir karena tidak mau dicerca oleh kaumnya. Dan dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari seluruh agama yang ada. Kalau bukan karena aku khawatir dicerca dan dicela oleh kaumku, tentu engkau akan dapati aku telah masuk dalam agama keponakanku Muhammad. Tapi dia tidak masuk Islam. Maka Nabi SAW memberi syafaat kepada dia, sehingga harusnya dia di bawah karena bersama dengan neraka orang-orang kafir, tapi dia diringankan azabnya namun abadi, kekal abadi. Kata Nabi SAW, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, tentu dia sudah berada di neraka jahanam yang paling bawah. Dalam sebagian riwayat, "Innahu lafi dhahdahin min nar." Sungguhnya Abu Talib itu berada di dhahdah, di neraka jahanam. Dhahdah itu kalau kita sedang berada di sungai, kemudian sungainya lagi surut, kemudian airnya sangat tipis, ya sangat rendah, sehingga kalau kita berjalan hanya percikan-percikan air yang tidak sampai ke kaki, cuma di bagian apa? Telapak, di bawah mata kaki. Itu namanya dhahdah. Artinya api yang mengenai Abu Talib cuma sampai di situ, api neraka. Sekitar kakinya, tidak sampai di atas mata kakinya, bahkan cuma di telapak kakinya. Bahkan bukan api, bahkan cuma bara api. Itu pun sudah membuat otaknya mendidih. Kita tahu otak ya di dalam tengkorak ya, kemudian mendidih berarti menunjukkan panas yang luar biasa. Adapun orang kafir secara umum, maka api bukan mengenai kakinya saja, tapi meliputi seluruh apa? Tubuhnya. Seluruh tubuhnya diliputi dengan api neraka, dari atas, dari bawah, kanan, kiri, diliputi oleh ahata bihim suradiquha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nyala api meliputi mereka dari segala sisi, ya. Lahum dhulalum minan nari minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka tumpukan api dari atas dan api yang bertubi-tubi dari bawah. Jadi ini dalil bahwasanya neraka bertingkat-tingkat. Para pendosa
pelaku dosa besar, maka tentunya azab mereka juga tidak sama dengan neraka yang diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, tidak sama. Tidak sama. Orang kafir nerakanya tentu lebih dahsyat. Adapun pelaku dosa besar yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nerakanya berbeda. Itu pun mereka bertingkat-tingkat. Yang paling ringan di antara orang disiksa dalam neraka jahanam bukan api yang mengenai kakinya, cuma jamrah. Jamrah itu bara api. Baru bara api. Itu sudah cukup membuat otaknya mendidih. Waliyadzubillah, maka seorang jangan coba-coba dengan api neraka ya. Yang coba jangan dengan api neraka. Seperti ada kisah yang disebut oleh sebagian ulama dalam buku sejarah para ulama, ketika seorang pemuda dia tergoda dengan seorang wanita, maka dia pun menyalakan api, kemudian dia mulai membakar tangan jarinya satu demi satu agar dia tidak mengikuti syahwatnya yang sedang bergejolak, bergelora untuk mendatangi seorang wanita. Maka dia membakar jarinya satu demi satu agar dia tidak jadi melakukannya. Artinya api saja di dunia dia tidak mampu untuk menahannya, bagaimana dengan api neraka. Waliyadzubillah. Yang bara apinya kalau ditaruh di telapak kaki maka otak mendidih. Maka ini tentunya menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau adab yang paling ringan seperti ini, bagaimana lagi yang lebih daripada ini. Tapi yang berikutnya di antara hadis-hadis yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'baihi. Di antara penghuni neraka ada yang api sampai ke mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi. Dan di antara penghuni neraka ada yang apinya sampai mengenai lututnya, kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujazatihi. Dan di antara penghuni neraka ada yang api sampai di hujaznya, tempat ikat sarung, tempat apa? Ikat pinggang, ikat sarung itu sampai di pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila turquwatihi. Dan ada neraka yang sampai di turquwah. Turquwah itu ini tulang apa? Selangka. Ada dua, manusia ada dua tulang selangka, sampai di sini api. Kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ini terkait dengan adab bagi pendosa dari kaum muslimin. Seperti sudah kita singgung sebelumnya. Karena orang kafir, adab tidak cuma mengenai apa? Mengenai kaki, lutut, tapi seluruh apa? Tubuhnya. Ini adapun orang-orang Islam yang pendosa ya, ketika mereka diadab maka bertingkat-tingkat. Ini dalil bahwasanya neraka tidak, siksaan yang ditimpakan kepada penghuni neraka tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat ya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai di dadanya. Tentunya ini sangat mengerikan. Jangankan api, bahkan jamrah, bara api saja bisa membuat otak mendidih, apalagi api ya. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka hangus ya, masak, maka kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Dan ini ada hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lagi malas ya, malas beribadah, kita ingat tentang neraka. Jangan sampai kita masuk neraka. Agar kita termotivasi untuk apa? Beribadah. Kalau kita lagi mau maksiat, lagi mau ngeklik ini, ngeklik anu, mau lagi ghibah, mau namimah, mau tajassus, mau apa, mau menzalimi orang, ingat. Waliyadzubillah ya. Hati-hati ya. Hidup cuma sebentar, setelah itu kita masuk pada alam berikutnya, alam akhirat, maka jangan sampai kita masuk neraka jahanam, karena tentu sangat pedih. Tapi kita lanjutkan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari kiamat kelak manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi. Sampai ada salah seorang di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya di tengah telinganya. Artinya keringatnya sampai menenggelamkan dia sampai di telinganya. Muttafaqun alaih. Wa rasyu al-araq.
hadis ini terkait dengan kondisi di padang mahsyar. Kondisi di padang mahsyar ya. Bahwasanya di padang mahsyar orang-orang akan kepanasan. Dan Rasulullah SAW bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama hari kiamat adalah Al-Qiyamah. Hari kiamat namanya banyak. As-Sakha, Thamah, kemudian Al-Qari'ah. Di antaranya adalah Al-Qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Kenapa disebut dengan yaumul qiyamah? Karena diambil dari kata al-qiyam, yaitu berdiri. Karena manusia ketika di padang mahsyar tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semuanya apa? Berdiri. Berdiri menantikan kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Nah, matahari diturunkan dalam jarak yang sangat dekat sehingga keringat bercucuran. Dalam hadis nanti disebutkan, akan kita bacakan, ada yang sampai mata kakinya, sampai di pinggangnya, dan sampai ada yang di telinganya, sampai orang tersebut tenggelam dalam keringatnya sendiri. Allah Maha Kuasa ya, yang mengatur kejadian yang dahsyat pada hari tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasanya penderitaan yang dirasakan oleh orang di padang mahsyar bertingkat-tingkat. Tidak sama. Ada yang keringatnya cuma sampai di mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai membuat dia tenggelam sampai di tengah-tengah telinganya, sampai di tengah-tengah telinganya. Ini menunjukkan bahwasanya dia merasakan kepayahan yang sangat parah. Nanti akan kita sebutkan pada hadis berikutnya juga terkait dengan pembahasan ini. Kita lanjutkan lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, menyampaikan wejangan khutbah dengan suatu khutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu sama sekali. Aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu sama sekali. Faqala, maka Nabi dalam khutbahnya beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, maka para sahabat ketika mendengar khutbah yang penuh dengan wejangan Nabi, nasihat Nabi, kemudian Nabi dalam khutbah tersebut berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka para sahabat segera menutup wajah mereka, ya, walahum khanin, sambil menangis. Khanin dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-khanin yaitu al-buka ma'a ghunnatin wa intisyaqis saut minal anf, yaitu tangisan yang disertai dengan rintih, ada dengungnya, ada apa, gunnahnya, tangisan yang ditahan-tahan dengan isakan suara yang terdengar di hidung. Para sahabat menangis dengan suara ya, tangis yang terdengar ketika mendengar peringatan Nabi tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah SAW an ashabi syai', telah sampai kepada Nabi SAW sesuatu tentang para sahabatnya. Sesuatu tersebut tidak dijelaskan apa. Ada berita tentang para sahabat sampai kepada Nabi SAW. Fa khataba, maka Rasulullah SAW pun berkhutbah. Dan demikian kebiasaan Nabi SAW. Kalau ada sesuatu maka Rasulullah SAW beri peringatan, beri wejangan kepada para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, uridat alayyal jannatu wan nar, dinampakkan kepadaku surga dan neraka di hadapan Nabi SAW. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr, aku tidak pernah melihat keburukan dan kebaikan seperti yang aku lihat sekarang ini. Itu tidak ada kebaikan seperti surga dan tidak ada keburukan yang mengerikan seperti neraka. Walau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu, maka tidak pernah hari paling berat dialami oleh para sahabat seperti hari tersebut. Ghattau ru'usahum wa lahum khanin, maka mereka menutup wajah mereka, menutup kepala mereka mungkin dengan baju mereka atau dengan selendang mereka. Kemudian mereka pun menangis radhiyallahu taala anhum. Yang ini menunjukkan bagaimana lembutnya hati para sahabat ketika mendengar wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menangis, bahkan menangis terisak-isak karena begitu kuat pengaruh wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan mereka
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa. Kan Rasulullah SAW lebih takut kepada Allah daripada kita. Maka dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, inni la'alamukum billah wa akhsyakum. Sungguhnya aku adalah yang paling tahu tentang Allah daripada kalian, dan aku yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW punya ilmu yang tidak kita ketahui. Rasulullah SAW diperlihatkan surga, Rasulullah SAW diperlihatkan neraka dengan mengerikannya, Rasulullah SAW diperlihatkan azab kubur. Tentu hal ini adalah perkara yang sangat dahsyat, menjadikan iman Rasulullah SAW sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, tudana syamsu yaumal qiyamah minal khalq, bahwasanya matahari direndahkan mendekati manusia pada hari kiamat kelak, hatta takuna minhum kamiqdari milin, sampai jarak matahari kepada mereka seperti jarak mil. Qala Sulaim bin Amir ar-Rawi anil Miqdad, Sulaim bin Amir yang meriwayatkan dari Al-Miqdad, Nabi Al-Miqdad, kemudian perawi berikutnya namanya Sulaim. Sulaim ketika meriwayatkan dari Al-Miqdad, Al-Miqdad meriwayatkan radhiyallahu anhu dari Nabi, Nabi berkata, matahari diturunkan mendekati manusia pada hari kiamat ke qadri mil, seukuran mil. Sulaim mengomentari rahimahullah, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ainu. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan al-mil, seukuran mil di situ. Apakah ukuran mil jarak yang seperti kita ketahui sekitar 1,6 km atau 1,8 km, ataukah mil itu alat yang digunakan untuk bercila, ya, itu besi, itu tipis ya, mungkin berapa, enggak sampai 1 cm ya. Apakah begitu dekatnya? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu matahari didekatkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya mau jarak yang sangat dekat tersebut atau 1,6 kilo, 1,8 kilo itu sudah sangat dekat. Karena kita tahu bahwasanya matahari sekarang jaraknya begitu jauh pun terasa sangat terik dan sangat panas, ya. Terlebih lagi kalau jaraknya didekatkan dengan jarak 1,8 km atau 1,6 km. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa yakunun nasu ala qadri a'malihim, maka manusia sesuai dengan kadar amal mereka di padang mahsyar. Fil araq, terkait dengan keringat yang bercucuran dari mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwaihi, di antaranya ada yang sampai kedua pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang keringat sampai di mulutnya. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu biyadihi ila fihi. Rasulullah sallallahu mengisyaratkan kepada mulutnya, yaitu ada yang keringat sampai di mulut. Kemudian hadis yang sama mirip juga, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati, manusia bercucuran keringat pada hari kiamat, hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'an, sampai keringat mereka masuk ke dalam tanah hingga 70 hasta, yaitu keringat begitu banyak, bukan cuma di atas, bahkan meresap ke dalam bumi sampai 70 hasta. Wa yujimuhum hatta yablugha adhanahum, bahkan keringat sampai di mulut mereka sampai ke telinga mereka. Muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih. Ini dalil akan dahsyatnya hari kiamat. Ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini, jangankan neraka, sedangkan di padang mahsyar saja begitu mengerikan, ya. Kita enggak tahu kita kayak apa di sana. Wah. Maka seorang harusnya mempersiapkan diri. Bukan cuma mendengar, dia persiapan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Siapa yang takut dengan hari tersebut dan persiapkan diri, maka dia akan mendapati kemudahan pada hari tersebut. Dia akan mendapati kemudahan pada hari tersebut. Seperti Rasulullah SAW sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Sementara manusia sedang berkeringat, bersusah payah, keringatan mereka nyaman di bawah naungan, ya, yang teduh karena amal soleh yang mereka lakukan selama di dunia. Maka harus ada persiapan.
Seperti kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sungguhnya seorang berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin seorang kuat bersedekah, semakin besar naungan yang akan menaunginya pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian juga kalau seorang takut kepada Allah pada hari kiamat kelak, maka Allah akan mengamankan dia pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Ya. Yauma yaj'alul wildana syiba, yang kata Allah, hari yang menjadikan anak-anak jadi beruban karena saking mengerikan. Begitu dahsyatnya hari tersebut, terjadi perubahan hormon pada diri mereka sehingga rambut mereka menjadi beruban, ya. Hari yang dimana kalau wanita sedang menyusui anaknya, maka dia akan tinggalkan apa? Anaknya. Hari yang sangat mengerikan. Namun Allah sebutkan ada orang-orang yang diamankan pada hari tersebut. Di antaranya Allah sebutkan tentang orang-orang yang bersedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Kata Allah, dan mereka memberi makanan kepada miskin, anak yatim dan tawanan. Ala hubbihi, padahal mereka mencintai makanan tersebut. Mereka suka makanan tersebut, tapi mereka memberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Kemudian mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan ini kepada kalian, kami suka makan ini, tapi kami berikan kepada kalian liwajhillah, karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh balas budi dari kalian dan kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Enggak perlu. Ya, kami tidak perlu itu semua. Kenapa kami melakukan ini? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Karena kami takut hari yang mengerikan, ya. Yaitu pada hari kiamat, abusan qamtarira, di mana pada hari tersebut banyak orang yang berkerut, wajahnya ketakutan. Wajah tidak berseri-seri tapi wajah yang menderita. Kami takut hari tersebut. Makanya ketika seorang takut dengan hari kiamat, maka dia harus ada dampak dari ketakutan tersebut dengan beramal soleh. Di antaranya mudah untuk apa? Bersedekah. Kenapa kami bersedekah? Kenapa kami ikhlas? Kami tidak butuh dengan pujian kalian, tidak butuh balas budi, karena kami takut hari tersebut. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut dari Rabb kami hari tersebut, hari yang dimana banyak orang abus itu muka pedih, ketakutan dan macam-macamnya. Kata Allah balasannya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Hari tersebut hari yang buruk, tapi Allah lindungi mereka. Walaqahum nadrata wa surura. Maka Allah menemui mereka dengan wajah mereka nadrah, berseri-seri dan penuh kegembiraan. Ya. Oleh karenanya ketika kita mendengar hadis-hadis tentang kengerian hari kiamat, maka kita harus persiapkan diri. Sungguhnya ajal datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Kalau sudah ajal memanggil kita, selesai. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Saya baru cerita kemarin, saya ke Jawa Timur, ada cerita ada seorang kaya raya. Ya. Orang sangat kaya raya, non-muslim. Ketika kena COVID, maka dia di samping rumah dia ada tempat helikopter, helipad ya. Helipad sudah siap. Dipanggillah dokter dari Jakarta, atau paling top, disebut namanya, saya enggak perlu sebutkan di sini. Untuk merawat dia khusus. Siapkan helipad, helikopter sudah tersedia. Kapan ada kondisi tidak baik, maka segera terbang secepatnya langsung dari rumahnya. Subhanallah, ketika didatangkan dokter dari yang terkenal kemudian mengurusnya, kondisi semakin berat, akhirnya helikopter meninggal di helikopter. Semua kekayaannya tidak ada faedahnya. Kapan kalau Allah ingin manggil seorang, selesai. Demikian juga saya dengar dari teman saya, kita seorang muslim sangat kaya raya, ketika COVID dia enggak pernah keluar rumah, enggak pernah ketemu dengan seorang pun, tidak pernah keluar rumah, dalam rumah terus. Akhirnya COVID pertama lewat, dia selamat. Kemudian Delta datang, dia selamat. Ketika Omikron, dia ingin merenovasi rumahnya. Dia keluar dari rumah, pergi ke hotel, dia kena di hotel, akhirnya meninggal dunia. Kalau ajal datang, game over, selesai. Enggak bisa sedekah lagi, enggak bisa baca Quran lagi, enggak bisa sujud lagi, enggak bisa, sudah enggak selesai. Maka
Sebelum ajal menjemput, maka seorang persiapkan untuk bertemu dengan hari yang dahsyat tersebut agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz sami'a wajbah. Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar wajibah. Wajibah itu suara jatuh. Suara jatuh. Fa idza wajabat junubuha, ya. Suara jatuh. Faqala hal tadruna ma hadza? Rasulullah berkata, tahukah kalian suara apakah itu? Didengar juga oleh para sahabat. Qulna wa Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, ini Allah tampakkan sebagian gaib kepada para sahabat, terdengar suara seperti suara jatuh. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan. Ini adalah batu yang dilemparkan dari mulut neraka jahanam ke bawah semenjak 70 tahun. Fahuwa yahwi fin nari al-an, dan dia sedang turun ke neraka sekarang, hatta intaha ila qariha, sampai akhirnya dia tiba di bawah dasarnya. Fasami'tum wajibataha, maka kalian mendengar suara jatuhnya batu tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana dalamnya neraka jahanam. Dalamnya neraka jahanam. Neraka itu dalam dan sangat luas. Makanya disebut dengan jahanam. Makna jahanam adalah dalam. Neraka itu maknanya, namanya banyak. Ada sa'ir, ada jahanam, ada nar, ya, ada ladha. Di antara nama-nama neraka adalah jahanam. Jahanam maknanya adalah lembah yang sangat apa? Dalam, yang sangat dalam. Saking dalamnya, batu kalau dilepaskan dari atas 70 tahun baru sampai di ujungnya, menunjukkan sangat-sangat dalam, dan dia sangat luas. Makanya sebagian ulama ketika mengomentari hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimam, akan didatangkan pada hari kiamat neraka jahanam, didatangkan untuk dikelilingkan di padang mahsyar, sehingga semua dipenuhi dengan neraka, tidak tersisa kecuali cuma sirat. Jadi semua ditutupi dengan apa? Neraka. Dipindahkan dari satu tempat ke tempat tersebut. Allahu a'lam, ini pendapat sebagian ulama. Sehingga neraka tersebut menutupi seluruh padang mahsyar. Tidak ada tersisa, cuma apa? Sirat yang menuju apa? Surga. Cuma itu. Saking luasnya. Makanya disebutkan matahari dilemparkan dalam neraka jahanam, rembulan dilemparkan dalam neraka jahanam. Orang kafir tubuhnya dibesarkan oleh Allah di neraka jahanam untuk disiksa, sehingga api ketika membakar detail, seluruh sel-selnya terbakar. Detail dibakar oleh api neraka jahanam. Sehingga neraka itu sangat luas. Dan itu mudah bagi Allah. Alam semesta saja begitu luas, ya. Allah bikin neraka sangat luas, ya. Dan dia sangat luas dan sangat dalam, ya. Sehingga kalau kita bayangkan sirat panjangnya seperti apa? Sirat panjangnya seperti apa? Allahumma sallim. Nabi SAW ketika melewati sirat, Nabi kemudian berdoa, Allahumma sallim. Hanya 3 perkataan. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah apa? Umatku. Ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ini dalil bahwasanya neraka jahanam sangat dalam, selain dia sangat luas, ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak salah seorang dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Jadi langsung, tidak ada perantara, tidak lewat malaikat. Langsung, ini pada hari kiamat kelak. Dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah langsung. Tidak ada perantara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dia ketika diajak berbicara, dia berusaha melihat ke kanan. Ternyata apa yang dia lihat hanyalah apa yang telah dia lakukan. Amalnya nampak semua di hadapan dia. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kiri, maka dia lihat semua amal yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Dia melihat ke depan, dia tidak lihat kecuali neraka jahannam tilqa wajhi, neraka di hadapan dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bi syiqqi tamrah." Maka jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan
bersedekah sepenggal korma. Muttafaqun alaih. Maksudnya bukan pelit ya, ambil korma sepenggal, enggak. Artinya kalau kalian tidak punya apa-apa, hanya satu korma, penggalah untuk disedekahkan. Rasulullah tidak ngajarin pelit, enggak. Tapi kalau tidak punya apa-apa, cuma harta sedikit, jangan sepelekan. Karena itu punya pengaruh dalam menyelamatkan dari neraka jahanam. Luar biasa, saya hadis-hadis tentang seorang diselamatkan dari neraka dengan sedekah, di antaranya ini menunjukkan sedekah punya pengaruh luar biasa dalam menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Semisal hadis ini seperti ketika Nabi SAW berkata kepada para wanita ketika khutbatul Aid, kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsar hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Kata Rasulullah SAW, li anna kunna takfurna al-ashir wa tukthirna syakah wa tukthirna al-la'nah wa tusawifna khair wa tusawifna al-khair, dalam sebagian riwayat. Kata Nabi, karena kalian suka ingkar akan kebaikan suami, kalian suka mengeluhkan suami atau mengeluh dengan kepada suami atas kehidupan yang kalian tidak sabarkan, atau kalian suka mengumpat, ya, maka kalian banyak dengan sebab tersebut kalian masuk neraka. Maka agar kalian selamat, bersedekahlah. Agar kalian selamat, maka bersedekahlah. Artinya Rasulullah SAW mengarahkan kepada ibadah yang memudahkan seorang selamat dari neraka adalah dengan apa? Sedekah. Maka akhirnya Bilal membentangkan kain, maka sebagian wanita kemudian yulqina, mereka pun melemparkan anting mereka, cincin mereka, gelang mereka, mereka lemparkan untuk menyelamatkan diri neraka jahanam. Oleh karenanya seorang kalau bisa bersedekah, maka bersedekahlah. Ya, jangan pelit-pelit ya. Kecuali kalau enggak punya apa-apa, ya sudah sedekah buat istri dan anak. Tapi kalau masih ada kelebihan, anak dan istri sudah dipenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, ya sudah selesainya, ada sisakan untuk sedekah meskipun hanya sepenggal korma. Ketika Rasulullah SAW mengatakan meskipun sepenggal korma, sedekahlah agar menghalangi kalian dari neraka jahanam, menunjukkan sedekah itu punya pengaruh meskipun cuma apa? Sedikit. Meskipun punya sedikit ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis tentang dahsyatnya neraka jahanam, maka harus ada efek dalam diri kita. Itu efeknya adalah kita aksinya dengan beramal soleh, aksinya dengan bersedekah. Makanya kalau antum lagi mau sedekah pelit-pelit, aduh, ingat hadis ini. Bismillah dah. Mudah-mudahan selamat dari apa? Neraka. Kalau mau transfer ragu-ragu, aduh, Bismillah deh. Mudah-mudahan selamat dari apa? Neraka. Insyaallah mudah. Ya, jangan ragu-ragu ya. Kecuali kalau antum transfer terus antum enggak punya apa-apa, itu enggak. Rasulullah mengatakan sedekah terbaik an dhahrin ginan, yaitu seorang bersedekah dengan keperluan yang sudah tercukupi. Ya. Bukan tercukupi maksudnya harus kaya raya, enggak. Yang penting kebutuhan anak istri sudah terpenuhi, kebutuhan primer, sekunder, tersier seadanya. Sedekah, ya. Sedekah. Udah, kita sudah meninggal selesai. Kita sudah meninggal selesai. Belum tentu anak istri kita ingat sama kita. Belum tentu kawan-kawan kita mau mendoakan kita. Belum tentu. Kita harus cerdas. Mungkin kita punya kemampuan, kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Kita selamatkan ekonomi anak istri, tapi keselamatan kita di akhirat juga perlu kita perhatikan. Perlu kita juga perhatikan. Tapi yang berikutnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun. Sungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. At-tatis sama, di antara yang dilihat oleh Nabi adalah tentang dahsyatnya langit. Kata Nabi SAW, at-tatis sama, langit terdengar suara krek. Al-atid adalah suara yang dikeluarkan oleh onta. Apa suara onta atau suara pelana onta atau kotab. Kotab itu pelana yang kayu yang diletakkan di atas onta. Jadi kalau onta diletakkan barang banyak, saking banyaknya bunyi krek. Jadi Rasulullah ingin menggambarkan bahwasanya langit itu berat isinya sampai terdengar suara krek, seperti onta yang sudah ditaruh muatan yang begitu banyak sehingga terdengar bunyi krek. At-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Bahwasanya terdengar suara dari langit dan wajar atau pantas jika dia mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Karena tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang beribadah kepada Allah dengan meletakkan dahinya sujud. Setiap 4 jari ada malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dipenuhi dengan malaikat yang beribadah kepada Allah. Ada yang ruku, ada yang sujud.
Ada yang salat penuh dengan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam." Demi Allah kalau kalian mengetahui apa yang aku tahui. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush. Kalian akan tidak bisa merasakan kesenangan dengan para wanita di atas ranjang-ranjang kalian. Wa la kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah taala. Kalian akan keluar ke jalan-jalan kemudian kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunda ya. Insyaallah masih ada beberapa hadis, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.